Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Rahayu MPD, pada tutorial ke-8 mata kuliah Hukum dan Lembaga Internasional. Saudara mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kita akan membahas terkait dengan perwakilan suatu negara di negara lain. Tentunya ini akan menarik sekali. Silakan saudara menyimaknya dengan seksama, dan karena ini adalah kuliah kita yang terakhir di tutorial ke-8 ini, selama saya bersama saudara tentunya banyak kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya miliki. Terima kasih. Kita masuk ke materi kita. Saudara sekalian, tujuan mata kuliah kita, tinjauan mata kuliah kita pada saat ini adalah untuk pencapaian mata kuliah pembelajaran umumnya adalah mahasiswa mampu menganalisis pola sikap suatu negara dalam hubungan antar negara serta perwakilan negara di negara lain. Dan pencapaian pembelajaran khususnya, saudara diharapkan bisa menjelaskan perbedaan antara hubungan diplomatik dan konsuler. Selanjutnya, ini adalah pokok bahasan yang seperti yang saya tadi sampaikan, bahwa kita akan membahas terkait dengan perwakilan suatu negara di negara lain. Kita akan berbicara banyak terkait dengan duta besar dan konsul. Oke, untuk skenario pembelajaran itu sendiri, saya mencoba membuat video sapaan seperti ini untuk saudara bisa menganalisa, dan mudah-mudahan di akhir nanti ada komentar terkait dengan materi yang telah saya sampaikan. Untuk kegiatan inti, selain paparan yang ingin saya sampaikan, juga mungkin nanti akan saya sisipkan file materi yang saudara pun sudah memilikinya, dan dari modul maupun dari PowerPoint yang sudah ada di LMS. Saudara mahasiswa yang berbahagia, kita masuk ke materi pertama kita, hukum diplomatik dan konsuler. Yang menjadi dasar hukum berlakunya hubungan diplomatik dan konsuler ini diantaranya adalah alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang pengesahan Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961. Konvensi mengenai misi-misi khusus tahun 1969 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang pengesahan konvensi mengenai misi-misi khusus. Dan terakhir ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Ya, seperti saudara ketahui bahwa hubungan luar negeri kita menganut hubungan bebas aktif. Sedikit akan saya bahas terkait dengan hubungan luar negeri. Apa yang dimaksud dengan hubungan luar negeri? Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat, daerah, atau mungkin lembaga-lembaga lainnya. Termasuk di sini dalam hal ini adalah subjek hukum internasional. Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, langkah pemerintah Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional dalam rangka menghadapi masalah-masalah internasional guna mencapai tujuan nasional tentunya. Saudara sekalian, selanjutnya penyelenggaraan hubungan diplomatik dan luar negeri ini seperti yang tadi sudah disampaikan menjadi dasar hukum adalah Presiden. Ini di pasal 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Presiden dengan persetujuan DPR dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Ini selanjutnya ada Menteri Luar Negeri atas dasar pelimpahan wewenang oleh Presiden. Selanjutnya ada pejabat negara, pejabat lain atau orang lain yang melakukan tugas tertentu atas dasar persetujuan penunjukan dari Presiden. Dan pada akhirnya aparatur hubungan luar negeri. Dalam hal ini tentunya
berbicara terkait dengan duta besar dan konsulat. Saudara sekalian, hubungan hukum diplomatik ini antara lain memiliki tujuan misi diplomatik. Satu di antaranya adalah mewakili negara pengirim di wilayah negara penerima. Selanjutnya, melindungi kepentingan negara pengirim di wilayah negara penerima sesuai dengan hukum internasional. Selanjutnya, melakukan negosiasi perundingan dengan pemerintah di mana dia diterima. Dan yang keempat, memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan melaporkan pengirim ke negara pengirim. Yang kelima, mempromosikan hubungan yang bersahabat dengan negara penerima dan meningkatkan hubungan ekonomi, politik, hukum, keamanan, sosial, budaya, dan teknologi. Selanjutnya, untuk pembukaan dan memutuskan hubungan diplomatik ini bisa dilakukan oleh negara jika yang pertama sebelumnya dikenal hak legasi. Hak legasi ini hak suatu negara untuk mengirim utusan ke negara lain dan kewajiban negara penerima untuk menerima wakil-wakil negara asing. Berdasarkan pasal 2 Konvensi Wina tahun 1961, pembukaan hubungan diplomatik antar negara-negara yang pembukaan perwakilan tetap diplomatik dilakukan atas dasar saling kesepakatan. Jadi, kerjasama yang dilakukan negara satu dengan negara yang lain itu harus ada kesepakatan dulu terkait dengan hubungan internasional. Selanjutnya, hukum internasional tidak mewajibkan suatu negara untuk mengakui eksistensi negara lain, sehingga negara tersebut tidak berkewajiban pula untuk menerima wakil negara yang tidak diakuinya. Jadi, seperti yang saudara ketahui bahwa salah satu syarat untuk berdirinya sebuah negara adanya pengakuan dari negara lain. Dalam konteks ini, hukum internasional tidak mewajibkan suatu negara untuk mengakui eksistensi negara lain. Barangkali dalam konsep ini mungkin tidak mengakui eksistensi adanya negara tersebut, ya, sehingga negara tersebut tidak berkewajiban pula untuk menerima wakil negara yang tidak diakuinya. Oke. Saudara bisa menganalisa sendiri mungkin terkait dengan materi ini. Selanjutnya, kita masuk kepada penggolongan pejabat diplomatik. Penggolongan pejabat diplomatik pada pasal 14 Konvensi Wina tahun 1961, tingkatan kepala perwakilan diplomatik itu adalah yang pertama duta besar. Yang kedua, para utusan duta yang diakreditasi oleh kepala negara. Selanjutnya ada para kuasa usaha yang diakreditasikan kepala negara oleh Menteri Luar Negeri yang terdiri dari dua golongan. Yang pertama kuasa usaha tetap dan kuasa usaha sementara. Selanjutnya kita akan berbicara tentang hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Pada pasal 20 sampai 38 Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik diantaranya adalah setiap diplomat itu memiliki kekebalan secara pribadi berdasarkan pasal 29 Konvensi Wina yang isinya pejabat diplomatik tidak boleh diganggu, tidak boleh ditangkap dan ditahan. Mereka harus diperlakukan dengan penuh hormat dan negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas dirinya, kebebasan dan martabatnya. Jadi diplomat itu senantiasa dijaga oleh negara penerima, terlindung di negara penerima. Selanjutnya, setiap diplomat itu memiliki kebebasan bergerak dan bepergian di wilayah negara itu.
Selanjutnya, mengizinkan dan melindungi komunikasi yang secara bebas diberikan oleh negara penerima, bebas dari pajak dan bea cukai. Selanjutnya, kebebasan dari kewajiban-kewajiban dinas dan militer. Dan tentunya seorang pejabat konsulat atau duta besar itu memiliki kekebalan yurisdiksi. Oke. Berbicara tentang konsul, konsul ini adalah agen suatu negara di luar negeri sana yang bukan merupakan agen diplomatik, namun mereka memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan komersial negaranya. Selain itu, mereka juga memiliki tugas diantaranya adalah membuat akta notaris, memberikan paspor untuk warga negara, selanjutnya mengurus perkawinan dan melaksanakan yurisdiksi disipliner atas awak-awak kapal milik negara pengirim. Adapun saudara-saudara mahasiswa, kita bisa lihat penggolongan pejabat di konsuler itu. Salah satu di antaranya adalah konsulat jenderal, selanjutnya konsul, wakil konsul, dan agen konsuler. Selanjutnya kita berbicara saudara mahasiswa, sekali lagi kita masuk ke hak dan keistimewaan konsul. Kekebalan jurisdiksi konsul tidak seluas wakil-wakil diplomatik seperti duta besar dan konsulat jenderal tentunya. Selanjutnya ada kebebasan dari kewajiban menjadi juri, hak untuk berkomunikasi secara bebas dengan warga negara pengirim, kebebasan atas surat-surat dan arsip resmi. Selanjutnya, hak untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban bila melakukan kejahatan sampai dicabut kedudukan konsulnya dan diganti oleh negara pengirim. Saudara rekan-rekan mahasiswa, perbedaan antara duta dan konsul salah satunya pertama kita bisa lihat ruang lingkup tugasnya. Yang kedua, tingkat kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang dia miliki, baik konsulat jenderal konsul maupun duta besar. Selanjutnya ada surat pengangkatannya, pastinya ada surat pengangkatan dari negara pengirim. Akhir sesi dari pertemuan kita hari ini, mungkinan saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian saudara semuanya. Mohon maaf banyak kekurangan yang saya miliki dan tetap belajar. Quotes terakhir dari saya, tujuan kita adalah bahagia dunia dan akhirat pastinya. Saudara yang masih tetap belajar hari ini, saudara yang akan menggenggam dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.